Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Julia Rahmi, jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2019, dan NIM 19076035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang the System Development Environment. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran landasan untuk pengembangan sistem. Yang pertama, dapat mendefinisikan analisis dan desain sistem informasi. Dan yang kedua, dapat menjelaskan siklus hidup perkembangan sistem informasi atau SDLC. Dan yang ketiga, dapat menggambarkan metodologi tangkas pemrograman. Dan yang keempat, dapat menjelaskan analisis dan desain berorientasi objek dan rasional unified process atau RUP. Selanjutnya itu pendahuluan, di mana sini saya yaitu analisis dan desain sistem informasi adalah proses organisasi yang kompleks, menantang dan merangsang yang digunakan oleh tim bisnis dan profesional sistem untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Meskipun kemajuan teknologi informasi terus memberi kita kemampuan baru, analisis dan desain sistem informasi didorong dari perspektif organisasi. Sebuah organisasi mungkin terdiri dari seluruh perusahaan, departemen tertentu, atau kelompok kerja individu. Organisasi dapat menanggapi dan mengantisipasi masalah dan peluang melalui penggunaan teknologi informasi yang inovatif. Selanjutnya itu pendekatan modern untuk analisis dan sistem desain. Analisis dan desain sistem informasi berbasis komputer dimulai pada tahun 1950-an. Sejak itu, lingkungan pengembangan telah berubah secara drastis, didorong oleh kebutuhan organisasi serta oleh perubahan cepat dalam kemampuan teknologi komputer. Pada 1950-an, pengembangan berfokus pada proses yang dilakukan perangkat lunak. Karena daya komputer adalah sumber daya yang kritis, efisiensi pemrosesan menjadi tujuan utama. Komputer berukuran besar, mahal, dan tidak terlalu dapat diandalkan. Pendekatan ditempatkan pada mengotomatisasi proses yang ada, seperti pembelian atau penggajian, seringkali dalam satu departemen. Semua aplikasi harus dikembangkan dalam bahasa mesin atau bahasa rakitan dan harus dikembangkan dari awal karena tidak ada industri dan perangkat. Selanjutnya itu pengembangan sistem informasi dan sistem siklus hidup pengembangan. Sebuah proses standar yang diikuti dalam sebuah organisasi untuk melakukan sebuah langkah yang diperlukan untuk menganalisis perancangan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Yang mana kita dapat melihatnya siklus hidup perkembangan sistem SDLC, yang mana ini adalah metodologi tradisional yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan mengganti sistem informasi. Ada planning, analisis, desain, implementasi, dan maintenance. Dan selanjutnya itu model siklus hidup generik. Siklus hidup sebagai spiral di mana kita terus-menerus berputar melalui fase pada tingkat detail yang berbeda dapat dilihat pada gambar. Dan yang selanjutnya itu sistem departemen kehakiman as siklus hidup pengembangan. Bisa dilihat dari gambarnya, siklusnya ada initiation, sistem, planning, dan seterusnya. Selanjutnya itu siklus hidup pengembangan sistem SDLC ada 5 tahap, yang mana itu perencanaan. Ini adalah tahap pertama dalam SDLC adalah perencanaan. Pada fase ini, seseorang mengidentifikasi kebutuhan akan sistem baru atau yang disempurnakan. Yang kedua itu ada analisis, ini adalah tahap kedua. Dan yang ketiga adalah desain, tahap ini adalah yang ketiga. Dan yang tahap keempat yaitu implementasi, yang mana tahap keempat ini adalah di mana sistem informasi dikodekan, diuji, dipasang, dan didukung oleh organisasi. Dan yang kelima yaitu
fase terakhir pemeliharaan yaitu adalah fase terakhir dari SDLC, di mana sistem informasi diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis. Arti proses pengembangan sistem. Ini adalah SDLC menyediakan cara yang nyaman untuk berpikir tentang proses yang terlibat dalam pengembangan sistem dan organisasi di buku ini. Inti the traditional waterfall SDLC. Ini adalah secara tradisional satu fase berakhir dan fase lainnya dimulai setelah sejarah tercapai. Pencapaian tersebut biasanya berupa beberapa keluaran yang telah ditentukan sebelumnya dari fase tersebut. Ini adalah agenda tradisional terjun SDLC, bisa dilihat dari gambar. Misalnya itu metodologi GESID. Ini adalah metodologi itu ada beberapa 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, fokus pada metodologi adaptif daripada prediksi. Yang kedua, fokus pada orang daripada peran, dan yang ketiga, fokus proses adaptif sendiri. Selanjutnya itu adalah pemrograman ekstrem. Ini adalah pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak yang disusun oleh Beck and Edwards 2004. Ini dibedakan oleh siklus pendeknya perencanaan, inkremental pendekatan, fokus pada tes otomatis yang ditulis oleh programmer dan pelanggan. Selanjutnya itu Scrum. Scrum berasal dari tahun 1995 yang dikembangkan oleh Jeff Sutherland, yang mana ini telah menjadikan metodologi paling populer untuk tangkas dengan 58% perusahaan melaporkan penggunaannya. Yang selanjutnya itu Angle dalam praktek. Di sini, pengukuran terbaik untuk metode tangkas memiliki keyakinan pada kemampuan mereka sendiri dan keterampilan interpersonal yang baik dan kepercayaannya. Agar berhasil, tim yang GESID perlu menyeimbangkan tingkat otonomi individu yang tinggi. Selanjutnya itu analisis dan desain berorientasi objek. Ini adalah standar untuk mengembangkan sistem atau menguraikan pendekatan ini nanti di seluruh buku. Yang selanjutnya itu phases of out-based development. Dapat dilihat di fase ini adalah ketika ditujuan proyek untuk memenuhi kriteria penerimaannya. Selanjutnya yaitu pendekatan kami terhadap pengembangan sistem. Terlepas dari kritik terhadap pendekatan siklus hidup untuk analisis dan desain sistem, pandangan analisis dan desain sistem berlangsung dalam satu siklus yang terus meluas. Mungkin sekianlah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.